Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir siang ini dengan tamu istimewa kita yang seorang pemudi warga kita, warga Silungkang. Sekarang masih kuliah ya? Iya Pak, masih kuliah. Mungkin langsung saja perkenalkan diri. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya kesempatannya kepada Pak Budi dan juga tim yang telah mengajak Tirza untuk dapat bergabung di podcast ini pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama Tirza Hakia Purnama, biasa dipanggil Tirza atau Nadia juga boleh. Ayah itu dari Kubang, asalnya orang Kubang. Kalau mama orang Silungkang, dusun Rumbio Pisangkolek, suku Patopang. Nah, Nadia otomatis ngikut mama, berarti Silungkang suku Patopang. Nah, sekarang kegiatan sehari-hari sebagai kegiatan mahasiswa. Sehari-hari sekarang ya sebagai mahasiswa Pak, kebetulan lagi duduk di semester 5 di FISIP UNAN. Dan sekarang nyambi juga jadi asisten riset dosen atau asisten dosen gitu Pak. Dan juga Nadia aktif di beberapa organisasi di kampus dan di luar kampus gitu Pak. Jurusannya administrasi publik atau administrasi negara gitu Pak. Administrasi negara. Oke. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UNAN ya. Oke. Boleh diceritakan kegiatan yang organisasi yang sekarang sedang aktif diikuti? Sekarang itu Nadia sedang aktif menjadi yang pertama tentu menjadi asisten dosen ya Pak. Jadi pekerjaannya itu mengerjakan tugas dosen yang diberikan kepada Nadia itu mungkin berupa pengerjaan artikel, terus juga pengabdian, aktif juga di pengabdian dosen. Lalu juga sekarang itu Nadia sedang mempersiapkan nih Pak, jurusan Nadia di UNAN itu mau ada konferensi internasional. Asosiasi Administrasi Publik se-Indonesia itu akan mengadakan konferensi insya Allah di tanggal 25-26 Oktober ini gitu Pak. Jadi sekarang lagi mempersiapkan itu. Konferensi internasional ya? Iya, konferensi internasional. Dari negara mana aja tuh rencananya? Dari Amerika, Australia, ada juga dari Korea rencananya Pak. Oh, Masya Allah, mantap. Selain itu, kalau di Silungkangnya dulu sebelum kuliah di Padang? Kalau di Silungkang sebelum kuliah di UNAN itu Tirza SMP di SMP SDI. SMP di SMP SDI tahun 2016, lalu SMA di SMA 1 Sawah Lunto. Nah, waktu SMP itu baru mulai tuh Pak. Di SMP itulah Tirza mulai menemukan yang namanya jati diri lah gitu namanya. Karena waktu awal masuk SMP itu Pak, Tirza orangnya sangat-sangat pemalu, pendiam, bahkan nggak punya teman gitu Pak. Tapi karena orangnya emang pendiam. Kan? Sekarang udah alhamdulillah sudah mulai jauh berubah gitu Pak. Karena waktu SMP itu Tirza alhamdulillah juga bertemu dengan orang yang luar biasa juga nih Pak, dengan sosok guru yang luar biasa. Itu namanya adalah Ibu Mahatma Rirani, atau kan biasa kita kenal, orang Silungkang kenal dengan nama Ibu Rani. Nah iya, SDI, jadi iya di SMP SDI. Jadi dari sanalah Tirza dilatih gitu Pak, ditempalah mentalnya untuk berani tampil di depan umum, juga mengikuti berbagai macam perlombaan seperti lomba storytelling Pak. Terus juga di tahun 2020 kemarin pada saat Tirza masih duduk di bangku SMA, mendapatkan kesempatan untuk tampil di depan Ibu Mutia Farida Hatta Pak sebagai narator drama pemberontakan. Dan dari sana juga Tirza mendapatkan beasiswa Pak. Kami mendapatkan beasiswa dari Bapak almarhum Hermanawas untuk berkuliah di UPI. Tirza udah lulus di UPI Pak, cuman kemarin itu karena lulus di UNAN jadi memilih UNAN dan melanjutkan perkuliahan di UNAN. Begitu Pak. Menarik pemirsa, kita tadi ada dapat sedikit gambaran bahwa peran guru sangat penting untuk kemajuan anak-anak. Ini mungkin kita bisa jadikan topik nanti setelah ini. Iya, oke Pak. Prestasi selanjutnya mungkin ada lagi yang bisa diceritakan? Kalau untuk prestasi Pak, seperti yang udah Nadia ceritakan tadi, itu dari SMP kan udah aktif organisasi juga perlombaan seperti lomba storytelling, LCC, pidato dan lain sebagainya itu. Dan waktu SMP juga Tirza alhamdulillah mendapatkan kesempatan nih mendapat beasiswa lah, namanya dari Yayasan SDI untuk belajar bahasa Inggris ke kampung Inggris Pare waktu itu selama 2 minggu juga bersama Ibu Rani tentunya. Lalu juga mendapatkan kesempatan karena juara 1 storytelling tingkat provinsi, itu mendapatkan kesempatan untuk studi banding oleh Dinas Kesehatan Sawalunto ke Batam waktu itu Pak, ke SMA 12 Batam. Itu waktu SMP.
dan kemudian lanjut ke SMA 1 Sawah Lunto Pak. Waktu itu mendapatkan prestasi sebagai duta genre tingkat kota dan juga tingkat provinsi Sumatera Barat, alhamdulillah, dan juga menjadi terpilih gitu Pak, mewakili kota Sawah Lunto untuk pertukaran pelajar ke Kalimantan Selatan di tahun 2019. Antar kota atau antar provinsi? Antar provinsi Pak. Antar provinsi. Ya, jadi ada namanya program SMN namanya Pak, Siswa Mengenal Nusantara. Itu disponsori oleh BUMN dan juga kerjasama dengan pemerintah untuk mengadakan pertukaran pelajar antar provinsi. Menarik. Ada hal menarik yang bisa didapat dari sana? Hal menarik yang didapat di Kalimantan Selatan, itu kami mempelajari yang pertama budayanya di sana Pak. Banjarmasin ya? Di Banjarbaru Pak, kebetulan di Banjarbaru waktu itu juga ternyata di sana itu banyaknya orang-orang Jawa gitu Pak. Waktu itu kebetulan dia tinggalnya tuh namanya di Kampung Jamu. Jadi emang buat orang-orang Jawa gitu Pak. Cuman orangnya sangat baik-baik, ramah-ramah, dan juga pernah diajak masuk ke pedalaman Banjarbaru itu Pak. Kami anak-anak Sumatera Barat. Di sana kami mengenal bagaimana budayanya, bagaimana orang-orangnya di sana, dan juga bagaimana pendidikan di sana juga Pak. Mereka itu belajar itu menggunakan bahasa Inggris Pak. Ada SMA unggul di sana menggunakan bahasa Inggris, buku-bukunya juga berbahasa Inggris. Begitu di Kalimantan Selatan. Oke, kita bisa mungkin pertimbangkan nanti untuk di sini mungkin ya, bisa dimulai dari kelas bahasa Inggris atau iya Pak, bagus sekolahnya pakai bahasa Inggris. Iya, ide yang sangat bagus Pak. Oke, sebenarnya ada hal yang mesti sudah memotivasi dari awal untuk Nadia. Tadi seperti tadi sudah diceritakan ada kontribusi dari guru. Tapi dari diri sendiri, dari Nadia sendiri, untuk motivasi supaya berprestasi itu apa sebetulnya yang motivasi awalnya Pak? Berarti dari awal. Kalau dari diri Nadia sendiri Pak, emang dari awal itu sejak umur 12 tahun ya Pak, kelas 1 SMP itu udah punya motivasi untuk menguatkan diri lah gitu, memaksa diri untuk Nadia nggak bisa gitu kalau misalnya Nadia hanya jadi orang biasa saja gitu, karena memang orang tua Nadia bukan orang tua yang ekonominya di kelas atas gitu, bukan Pak. Orang tua Nadia, keluarga kami itu sederhana, bahkan termasuk yang kurang mampu karena ada di data DTKS Pak. Jadi Nadia anak pertama juga dan mempunyai 3 orang adik, yang dimana adik-adik Nadia itu sekarang masih sekolah semua Pak, SD, SMP, SMA. Jadi motivasi utama Nadia tentu harus Nadia itu harus memotivasi diri Nadia sendiri, harus memaksa diri tentunya untuk nggak bisa santai aja, nggak bisa tenang-tenang aja, kita harus berusaha lebih nih daripada orang lain gitu, orang-orang yang punya privilege tentunya ya. Sebagai orang yang tidak punya privilege tentu harus sadar diri gitu Pak. Jadi sadar diri, dan Nadia alhamdulillah Pak bertemu dengan orang-orang yang baik dan juga memperlakukan Nadia dengan baik gitu Pak. Luar biasa sekali nih, Nadia sangat-sangat bersyukur dari SMP sampai sekarang juga selalu bertemu dengan orang-orang baik itu gitu Pak. Di SMP dengan Ibu Rani, di SMA juga masih bertemu dengan orang-orang baik, bahkan sampai di perguruan tinggi sekarang Nadia direkrut menjadi asisten dosen. Itu juga karena bertemu dengan orang yang baik itu Pak. Dosen Nadia itu karena mengikuti perlombaan waktu itu Pak, juara 1 internasional ide bisnis waktu itu. Nadia mengangkat tema tentang Songket Silungkang. Nah jadi beliau tertarik untuk menggali lebih dalam siapa sih Nadia ini, kenapa anaknya sangat antusias sekali dalam belajar, terus juga perlombaan gitu. Jadi akhirnya di semester 3 itu Nadia direkrut untuk menjadi asisten beliau, dan UKT Nadia dibayarkan sama bapak itu Pak. Wah, luar biasa. Iya. Oke. Begitu Pak. Sebenarnya cita-cita setelah nanti lulus kuliah seterusnya apa Nadia? Kalau pas awal masuk kuliah Pak, karena jurusan Nadia ini administrasi publik, biasa dikenal dengan administrasi negara, outputnya tentu pasti kerja di pemerintahan atau di BUMN gitu kan Pak. Cuman makin kesini Nadia makin tertarik untuk menjadi dosen. Iya, pengen jadi dosen karena setelah melihat bagaimana kerja sama dosen, terus juga mengetahui lah gimana seluk-beluknya mengajar mahasiswa itu, dan Nadia tertarik untuk menjadi dosen Pak. Ya, kita kekurangan banyak guru yang hebat-hebat. Mudah-mudahan Nadia jadi guru yang hebat. Amin ya Allah. Jurusannya di politik ya? Iya, administrasi publik. Sekarang kita sedang rame nih di kampung kita nih untuk 2024 Pileg. Ada Pilpres, tapi kita sedang bahas yang di kampung kita sedang ramai dibicarakan adalah tentang Pileg 2024.
menurut pengamatan Nadia, apa yang seharusnya dilakukan oleh para calon legislatif ini? Oke, Pak. Atau bisa juga apa yang harus dilakukan oleh para legislatif sekarang dalam dunia politik ini? Oke. Di dalam pandangan seorang pemuda ya. Iya. Jadi sebagai seorang pemuda gitu ya Pak, di zaman revolusi industri 4.0 dan juga zaman yang serba udah canggih ini, kita tentu sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi kalau udah bahas soal politik gitu ya Pak. Udah menjadi keharusan kita juga, kesadaran kita juga sebagai generasi muda itu untuk bagaimana nagori kita ini ke depannya gitu ya Pak. Dan sekarang Silungkang sedang menuju masa itu, masa pemilihan legislatif. Nah, untuk apa yang seharusnya dilakukan oleh legislator untuk nagori kita ke depannya itu mungkin ada beberapa opsi nih Pak. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih tupoksi dari legislator itu sendiri. Tupoksinya itu ada 3. Yang pertama ada membuat regulasi, peraturan, mengeluarkan peraturan, juga ada yang kedua budgeting, mengatur anggaran APBD. Yang ketiga itu ada controlling atau pengawasan. Jadi Nadia berharap nih setiap anggota legislatif itu tahu apa sebenarnya mereka mau ngerjain apa, tujuan mereka itu sebenarnya apa gitu Pak. Jadi ya mereka harus mengetahui terlebih dahulu apa tugas dan fungsi mereka sebagai calon legislatif dan nantinya akan duduk di bangku legislatif mewakili masyarakat. Yang namanya legislatif artinya kan menjadi jembatan perwakilan lah gitu Pak buat masyarakat, tidak hanya pemuda namun seluruh masyarakat gitu, seluruh masyarakat Silungkang. Bagaimana mereka bisa mengeluarkan kebijakan yang baik, yang berkualitas, yang inovatif dan kreatif. Karena untuk kebijakan ini ya Pak, kebetulan Nadia kuliah juga ada namanya mata kuliah analisis kebijakan publik. Untuk merumuskan sebuah kebijakan itu tidak mudah memang, tidak mudah. Namun sebagai seorang legislator itu memang harus dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk bisa menghasilkan kebijakan yang berkualitas itu Pak. Jangan sampai nanti kalau sudah duduk di bangku legislatif itu selama 5 tahun, kebijakan yang dihasilkan itu hanya beberapa. Sementara udah 5 tahun masa kerja gitu Pak. Atau bahkan nih kebijakan yang mereka lakukan itu, yang mereka bahas itu di rapat-rapat hanya kebijakan-kebijakan terdahulu yang mereka evaluasi. Tidak ada kebijakan baru, tidak ada ide-ide yang baru gitu Pak. Itu untuk kebijakan Pak. Lalu yang kedua untuk anggaran. Bukan cuma kebijakan yang dimasak ulang begitu ya? Iya, jangan hanya kebijakan yang udah ada terus itu terusan dibahas. Lahirkanlah kebijakan-kebijakan yang baru yang lebih inovatif dan kreatif gitu Pak. Dan juga sekarang lagi marak-maraknya defisit anggaran gitu ya Pak, masing-masing kota. Itu juga Nadia kemarin abis jadi MC tuh Pak di acara seminar transformasi digital keterbukaan informasi publik itu di Hotel Wis Prime bersama dengan dosen FISIP UNAN dan juga bersama Sekda Kabupaten Solo Selatan. Sekda Solsel. Nah, Solsel, Solo Selatan itu adalah daerah yang tidak terkena dampak defisit anggaran ini Pak. Karena apa? Karena mereka, kita juga boleh kan nih Pak mencontoh ke daerah lain yang bagus gitu ya. Mereka itu pandai dalam mengelola anggaran mereka, mengkat atau memangkas semua anggaran-anggaran yang tidak perlu. Seperti kegiatan studi banding mungkin atau hal-hal yang tidak perlu itu. Boleh saja studi banding, tapi nggak usah terlalu jauh. Kita studi banding ke Sumatera Barat aja. Banyak kok daerah-daerah yang berprestasi di Sumatera Barat ini. Contohnya tadi Solo Selatan. Terus juga ada pesisir selatan, itu Pak, terbaik nasional, terbaik di Sumatera Barat untuk digitalisasi e-government-nya, dan juga di nasional juga terbaik gitu Pak. Udah ada data-datanya gitu. Kenapa tidak mencontoh ke daerah lain yang berada di Sumatera Barat ini gitu, untuk keterbukaan informasi publiknya, untuk transparansinya gitu Pak. Begitu kira-kira Pak. Wah, ini menarik. Banyak sebetulnya yang kita bisa pelajari, yang bisa kita dapatkan dari suara pemuda atau pemudi di lingkungan kita. Contoh salah satu yang kita bisa dapatkan dari Nadia barusan. Kemudian dari segi ini Nadia, dari segi nanti pemilihan ya, tentunya Nadia sebagai sekarang pemilih pemula ya berarti ya, baru nanti 2024 pertama kali milih ya. Dari mata atau pendapat Nadia, apa kriteria yang harus seorang dipertimbangkan oleh seorang pemilih pemula? Oke. Sebagai seorang pemilih pemula ya, pemuda Silungkang,
yang harus dipertimbangkan itu yang pertama adalah selain karakter dari si legislatornya, calon legislatornya, kita juga harus memperhatikan dengan baik nih, apa sih visi misi atau program yang akan calon legislatif ini tuh lakukan jika mereka tuh terpilih. Ini juga usulan Nadia ya sebagai anak muda. Kita membuat sebuah acara nih, kita hadirkan ke 14 calon legislatif ini Pak, terus mereka bisa mungkin untuk mengutarakan apa visi misi mereka, terus program-program apa yang akan mereka lakukan jika nantinya mereka terpilih. Tidak hanya kata-kata saja, namun juga ini loh, kita udah mengadakan sebuah pertemuan, kita udah merekam apa saja visi misi mereka dan juga program-program mereka kelak yang akan mereka lakukan. Dan ketika nanti salah satunya atau beberapa sudah terpilih, kita bisa menuntut nih kalau misalnya itu tidak terlaksana dengan baik, kita bisa menagih janji itu kembali gitu Pak. Sebagai pemuda tentunya kita juga harus pintar ya yang namanya dalam memilih, menggunakan hak pilih kita, memilih seseorang pemimpin yang punya kualitas dan juga pemimpin yang sekiranya bisa untuk memajukan daerah kita, tidak hanya di infrastruktur saja Pak, tapi juga di pembangunan sumber daya manusia, di pendidikan, karena memang sumber daya manusia dan pendidikan itulah yang pertama sekali fondasi awal untuk maju, untuk sebuah daerah itu bisa maju Pak. Jadi pemimpin yang kita bisa lihat manfaatnya sampai 5 tahun ke depan. Iya betul sekali Pak. Bukan cuma sekarang masa pemilihan. Iya bukan pemilihan. Cuma sekarang. Iya benar sekali. Oke, sebagai penutup mungkin Nadia ada yang ingin disampaikan selebihnya, sebagai tambahan atau sebagai penutup? Sebagai penutup, pesan ya Pak, kayak pesan kepada pesan para pemuda. Pesan kepada para pemuda Silungkang. Pesan Nadia adalah, mari kita bersama-sama untuk membangun Nagori Silungkang ini, mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, bisa dari diri kita sendiri, baru nantinya ke orang lain atau ke keluarga kita sendiri, ke saudara. Tidak usah terlalu berekspektasi kita bisa menyenangkan hati semua orang, bisa melakukan yang terbaik untuk semua orang, tapi cobalah untuk memberikan keadilan itu untuk diri kita sendiri dulu, untuk menyenangkan diri kita sendiri dan memotivasi diri kita sendiri untuk maju, untuk bangkit, dan nantinya bonus itu akan ngikut di belakang gitu Pak. Jadi nanti kita akan dapat hal-hal yang kita inginkan ketika kita sudah berusaha semampu kita, pasti usaha itu tidak akan mengkhianati hasil lah gitu Pak. Jadi kita bangkitkan diri kita sendiri, kita majukan diri kita sendiri. Setelah itu baru kita orang lain. Bantu orang lain. Iya, karena nggak ada yang bisa bantu diri kita sendiri selain diri kita sendiri gitu Pak. Nggak akan ada orang yang benar-benar peduli ke kita kecuali kita yang harus membantu diri kita sendiri. Kita hanya punya diri kita sendiri untuk bangkit, untuk maju gitu. Betul. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang hebat, tetapi tidak cukup hanya orang-orang hebat, tapi orang hebat sekali yang membantu orang lain juga untuk menjadi hebat. Iya, benar sekali betul, Pak. Iya, dan tambahan juga mungkin ini untuk calon legislator nih, orang Silungkang. Siapapun yang terpilih nanti, hendaknya selain memperhatikan infrastruktur dan lain-lain sebagainya itu, juga memperhatikan harus punya yang namanya simpati. Tidak hanya simpati, tapi juga harusnya berempati. Kalau simpati kan hanya merasa kasihan saja, tetapi tidak ikut benar-benar merasakan dan tidak bertindak apa-apa. Tapi juga seharusnya itu berempati, merasa kasihan, merasa benar-benar bisa merasakan dan juga bertindak apa solusi untuk pemuda atau masyarakat yang mengalami kesusahan seperti itu Pak. Baik, terima kasih Nadia atas kehadirannya. Menarik sekali perbincangan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya yang lebih menarik insya Allah. Dan demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas sesi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.